Ya, misalkan saya mengatakan Habib Muhsin ganteng, misalkan. Misal, berarti saya menghukumi Habib Muhsin dengan ganteng. Itu namanya hukum. Itu namanya hukum. Menghukumi Habib Muhsin dengan ganteng. Alhamdulillah. Diri ente dulu, mikirin diri ente dulu. Ini mata bisa ngelihat, subhanallah, nggak ada habisnya, luar biasa, bertahun-tahun nggak pakai dicas, nggak pakai diapain. Ini di dalam diri ente ada berapa ribu sel, masing-masing berjalan pada tempatnya. Ada berapa ribu saraf yang masing-masing bekerja dengan hebatnya. Andai Allah mau geser satu aja, mati rodok ente. Bergeser satu aja, anda ngerasain saraf kejepit itu bukan putus, bergeser dikit. Gara-gara ada bengkak, ada pembengkakan, ada bantalan tulang yang sobek, bengkak, bergeser dikit, nggak bisa bergerak kita sebulan pakai kursi roda. Sesuatu yang nggak terlihat, nggak ada itu goblok. Orang kalau punya kaidah seperti itu, ujung-ujungnya ingkar sama ruh, ujung-ujungnya ingkar sama semuanya, dia bakal ingkar tuh. Hati-hati, itu kaidah goblok yang nggak terlihat, nggak ada. Itu kaidah orang yang nggak punya iman, dan secara akal pun tertolak. Bagaimana ceritanya yang nggak kelihatan dibilang nggak ada? Kita masuk ke pembahasan saat ini tentang sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita masuk ke kata-kata sifat wajib, ya, kita mesti tahu apa sih artinya wajib. Akan kita bicara sifat wajib, sifat jaiz, sifat mustahil. 20 wajib bagi Allah, 20 mustahil bagi Allah, 1 jaiz bagi Allah. 4 wajib bagi Rasul, 4 mustahil bagi para Rasul, 1 jaiz bagi para Rasul. Apa artinya wajib, jaiz, mustahil? Ini kan hukum, bicara soal hukum. Karena yang perlu dipahami oleh ikhwan sekalian, setiap disiplin ilmu itu punya istilah tersendiri. Kata-kata wajib di ilmu kalam dengan kata-kata wajib di ilmu fiqih, dengan kata-kata wajib di pembicaraan kita sehari-hari itu lain artinya, beda-beda. Makanya kalau kita belajar ilmu akidah, di awal tuh ada pembahasan tentang hukum. Semuanya ini disebut hukum, baik di fikih, di ilmu kalam, kemudian di kebiasaan kita sehari-hari. Ini semuanya namanya hukum. Itsbatu amrin bi amrin wa nafihi anhu. Kita mengisbatkan, kita menetapkan satu hal dengan hal lainnya, atau kita nafikan darinya. Menghukumi satu hal dengan satu hal, atau kita nafikan dari hal tersebut. Contoh, kalau saya mengatakan, ya misalkan saya mengatakan Habib Muhsin ganteng, misalkan. Jangan misalkan ya. Misal, berarti saya menghukumi Habib Muhsin dengan ganteng. Itu namanya hukum. Itu namanya hukum. Menghukumi Habib Muhsin dengan ganteng. Alhamdulillah. Nah, ya. Jadi itu namanya hukum. Nah, istilah-istilah ini beda ilmu, beda makna. Makanya ada istilah namanya hukum syar'i, ada hukum adi, ada hukum agli. Hukum syar'i apa aja? Yaitu yang kita pelajari: wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Itu namanya hukum syar'i. Hukum syar'i. Bukan ini nih yang wajib yang di sini maksudnya bukan hukum syar'i. Kalau wajib di hukum syar'i itu definisi kitabullah al-muta'alliq bi fi'il mukallaf iqtida'an atau takhiran atau bi'am wad'in. Itu disebutin oleh ulama usul fikih. Saya nggak perlu definisikan satu-satu, terlalu panjang nanti kalau saya jelaskan. Intinya hukum syar'i, kalau di hukum syar'i itu wajib artinya gampangnya, yang mudahnya, walaupun ini definisi dikritik oleh ulama, yang dilakukan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Itu definisi gampangnya. Itu wajib. Sholat 5 waktu dilakukan dapat pahala nggak? Ditinggalkan dosa, karena dia hukumnya wajib. Sunnah dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak dosa. Apa contohnya sunnah? Qobliyah subuh. Sunnah nggak qobliyah subuh? Dilakukan dapat pahala nggak?
dapat pahala gede, pahalanya khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia seisinya. Kalau ditinggalkan dosa apa kagak? Enggak dosa, karena dihukumnya sunnah. Jaiz atau mubah. Mubah itu dikerjakan nggak dapat pahala, ditinggalkan nggak dapat dosa. Contohnya apa? Makan, minum, tidur, asal nggak dengan yang haram atau di waktu yang nggak diperbolehkan, itu hukumnya mubah. Dikerjain nggak dapat pahala, ditinggalkan juga tidak dosa, atau sebaliknya. Itu mubah, jaiz atau mubah, yajuz, jawaz, mubah. Makruh, ditinggalkan dapat pahala, dilakukan nggak dapat dosa. Nah, tadi ada jebak-jebak dikit tuh, asal ikut-ikutan belum merhatiin ini. Makruh, ditinggalkan dapat pahala, dilakukan nggak dosa. Nah, contoh apa? Banyak. Rokok makruh itu, taruh hukumnya makruh, paling kagak, separah-parahnya makruh. Ujung-ujungnya nggak ada yang ngerokok dapat pahala, udah itu paling parah tuh ujung-ujungnya. Kalau nggak mau dosa, Yang terakhir, haram itu dilakukan dosa, ditinggalkan dapat pahala, itu haram. Nah, ini nih wajib, sunnah, jaiz atau mubah, ya, makruh, haram. Ini namanya hukum syari. Ini yang kita bilang sifat wajib, bukan wajib itu. Jangan salah paham. La takhlid bainal istilahat, jangan mencampur adukan antara istilah satu ilmu dengan ilmu lainnya. Kita mesti paham tuh. Ada lagi namanya hukmul adah. Hukmul adah beda nanti dengan hukum akli. Hukmul adah, apa itu artinya hukmul adah? Itsbatu amrin au nafi bi amrin wa nafihi anhu biwasitatil ada wa tikrar. Kita menghukumi sesuatu dengan satu hukum lainnya sesuai dengan kebiasaan, atau karena biasanya begitu maka dihukumi begitu. Tapi sekali-sekali ma'imkane takhalluf, bisa saja nggak terjadi. Contohnya seperti apa? Ini hukum kita sehari-hari nih. Contohnya seperti apa? Api kalau dikenakan ke sesuatu membakar atau tidak? Membakar. Itu namanya hukmul adah. Api itu hukumnya membakar. Tapi bisa nggak sewaktu-waktu api nggak membakar? Bisa. Kalau ada mukjizat seperti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dimasukkan ke dalam api, mukjizat itu bisa nggak membakar. Andai kata dia nggak membakar, api itu membakar adalah hukum akal, maka nggak mungkin bisa nggak membakar, harus membakar. Tapi karena dia bukan hukum akal, dia hukum ada, api itu membakar ya kebiasaan umumnya, biasanya api itu membakar. Tapi bisa terjadi nggak membakar, berarti khariqul ada di luar kebiasaan. Contoh seperti kasus Nabi Allah Ibrahim dimasukkan ke dalam api nggak terbakar, itu khariqul ada, di luar kebiasaan itu. Maka api itu membakar, itu hukmul adah, wajibnya hukmul adah. Pisau bisa memotong, hukmul adah. Tahu-tahu ada orang Banten nggak mempan dibacok, pakai ilmu debus dan lain sebagainya, itu khariqul ada, di luar ada, nggak pada umumnya itu. Itu namanya hukmul adah, hukum yang sesuai dengan sunnatullah, kebiasaannya seperti itu hukmul adah. Apakah yang dimaksud wajib di sini hukmul adah? Enggak. Lantas yang di sini wajib, jaiz, mustahil itu hukum apa, Beb? Yang disebut dalam ilmu tauhid ini hukmul akal, hukum akli, hukum akli. Maksudnya hukum akli apa, Beb? Kan kita belajar sifat wajib, sifat jaiz, sifat mustahil. Maka kalau disebutin sifat wajib berarti la yutasawwar adamuhu, mustahil nggak ada, pasti itu kalau sifat wajib itu berarti wajibul wujud, wajib ada, mustahil nggak ada. Beda dengan kita manusia nggak wajibul wujud. Allah menciptakan kita bisa, Allah nggak menciptakan kita nggak bisa aja, bebas terserah Allah, karena kita nggak wajib wujud, ada nggak ada kita nggak ngaruh, dunia nggak berubah. Tapi kalau Allah wajibul wujud, mustahil Allah nggak ada, Allah itu pasti secara akal mustahil nggak ada, nggak mungkin nggak ada Allah Subhanahu Wa Taala. Paham? Maka kalau di sini bicara wajib, di sini maksudnya wajib apa? Hukum akli, hukum akal. Wajib di sini wajib hukum akal. Begitu pula jaiz, mustahil dulu lah biar lebih gampang. Kalau disebut mustahil, maka artinya di sini mal mustahil ma yutasawwar fil aqli wujudu, ma la yutasawwar fil aqli wujudu, yang nggak mungkin ada, mustahil ada secara akal.
Tadi wajib ada, nggak mungkin nggak ada secara akal. Tadi wajib. Nah kalau mustahil, mustahil ada, tidak mungkin ada secara akal, itu mustahil. Tuhan berbilang mustahil atau tidak? Mustahil. Nggak mungkin ada secara akal, nggak mungkin Tuhan ada dua. Akal nggak bakal bisa terima. Mustahil tuh. Nggak mungkin, nggak bisa, nggak mungkin apapun, dan tidak bisa diandai-andaikan. Mustahil dia secara akal. Tuhan sama dengan makhluk. Nanti argumentasinya bukan hanya secara ayat, secara akal pun mustahil Tuhan sama makhluk. Nggak boleh Tuhan sama dengan makhluk. Mustahil Tuhan sama dengan makhluk. Makanya Allah disifati dengan mukhalafatuhu lil hawa. Nanti akan kita bahas insyaallah. Jelas? Jadi hukum wajib, jaiz, mustahil yang berlaku di sini di ilmu tauhid adalah hukum akal. Berarti sama nggak dengan wajib, jaiz di fikih? Sama atau beda? Beda, jangan dicampur aduk. Sama nggak dengan wajib, jaiz di hukum kebiasaan kita sehari-hari? Beda. Maksudnya di sini adalah hukum akal, bukan hukum ada, bukan hukum syar'i, bukan hukum ada, bukan hukum syar'i, tapi hukum akal. Nah, tadi tinggal jaiz satu. Sedangkan yang jaiz secara akal, ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuhu, yang secara akal bisa saja ada, bisa saja tidak ada. Itu jaiz aqlan. Secara akal bisa saja ada, bisa saja tidak ada. Jaizun aqlan. Kita semua nih jaizun aqlan. Secara akal kita bisa saja ada, bisa saja tidak ada. Faham? Fahimtum? Wallahu alam. Naam. Ya, itu maksudnya wajib, jaiz, mustahil. Maka wajib, jaiz, mustahil di sini yang dimaksud adalah secara akal. Maka kita baca di kitab ini Asy-Syarh. Yajibu ala kulli mukallaf, wajib atas setiap mukallaf, an ya'rifa min sifatillah ta'ala, untuk mengetahui dari sifat Allah Ta'ala. Apa yang perlu diketahui? Al-wajibah, yaitu yang wajib fi haqqihi, pada haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib dia mengetahui. Jadi belajar sifat-sifat 20 ini hukumnya wajib. Artinya orang kalau nggak belajar hukumnya apa? Dosa. Orang kalau nggak tahu apa sifat wajib, sifat jaiz, sifat mustahil, bagi Allah hukumnya Jadi ente ngaji nih malam ini bukan formalitas, bukan cuma sekedar seperti ngambil dari prasmanan, mana boleh diambil, mana kagak. Enggak, belajarnya ente nih malam ente lagi menaikkan wajib untuk ngeluarin diri dari dosa. Karena ente kalau nggak belajar dosa. Fahim dong? Wajib. وهو ما لا يتصور في العقل عدمه والمستحيل في حقه ما لا يتصور في العقل وجوده والجائز في حقه ما يصح في العقل وجوده وعدمه. Nah, وكذا, begitu pula wajib untuk mengetahui ya'rifa mithla dzalika, seperti itu, untuk mengetahui yang mana yang wajib, yang jaiz, yang mana yang mustahil. Ya, fi haqqi rasul, pada hak rasul. Jadi kita juga mesti tahu, bukan hanya pada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk pada hak rasul. Kita mesti mengetahui mana yang wajib untuk para rasul, mana yang jaiz untuk para rasul, mana yang mustahil untuk para rasul alaihimus salatu wassalam. Kenapa kita perlu tahu yang wajib kepada atas zat Allah, yang jaiz, yang mustahil, begitu pula atas pada rasul, supaya kita nggak salah beriman kepada mereka. Jangan sampai membayangi mereka atau mensifati mereka dengan sifat-sifat yang nggak pantas. Jangan sampai nyifatin Allah dengan sifat yang nggak pantas. Kita ini diperintahkan untuk beriman kepada Allah. Kita diperintahkan untuk menyembah Allah, menghambakan diri kepada Allah. Maka langkah pertama untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Melalui sifat-sifat Allah, sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan sendiri untuk dirinya, yang wajib, yang jaiz, yang mustahil. Begitu juga kita diperintahkan untuk beriman kepada para rasul. Bagaimana kita beriman kepada Rasul? Saudara, dengan meyakini mereka adalah para Rasul, sehingga jangan sampai kita meyakini pada diri para Rasul apa-apa yang tidak ada pada mereka. Akhirnya kacau, nanti berantakan iman kita. Sampai sini paham atau tidak? Nah, itu wajib, jaiz, mustahil. Kita masuk sekarang ke sifat wajib yang pertama.